Gadis berusia 16 tahun ini diberitakan adalah putri dari seorang taikun perusahaan minyak Rusia. Pada suatu hari di tahun 2011, Victoria menghilang saat dalam perjalanan menuju tempat les matematika. Sebulan kemudian, jasad seorang gadis remaja ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Melalui tes DNA dan berdasarkan pakaian serta perhiasan yang dipakai, terkonfirmasi bahwa jasad itu adalah Victoria. Lalu pertanyaannya, siapa yang membunuh Victoria dan apa motifnya? Apakah kematiannya terkait dengan bisnis ayahnya, atau Victoria sendiri memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain? Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Sabtu pagi, di tanggal 26 Maret tahun 2011, seorang remaja SMP bernama Victoria Tesluk meninggalkan rumahnya pada jam 7 pagi. Hari itu, Victoria libur sekolah, tapi dia memiliki jadwal les matematika. Victoria tinggal bersama neneknya di pinggiran kota Moskow, tepatnya di sebuah kawasan komunitas pensiunan yang sepi dan tenang. Dia rencananya pergi ke Moskow dengan menggunakan transportasi umum, di mana perjalanan menggunakan bis dari halte ke tempat les hanya memakan waktu selama 5 menit saja. Akan tetapi pada jam 9 pagi, guru lesnya menelpon si nenek dan bertanya, mengapa Victoria tidak datang menghadiri kelasnya. Si nenek yang panik kebingungan segera menelpon orang tua Victoria yang menetap di negara Mesir, mengabarkan bahwa gadis 16 tahun itu hilang, HP-nya juga tidak aktif. Orang tua Victoria langsung melapor ke polisi karena yakin bahwa pasti telah terjadi sesuatu terhadap Victoria. Gadis itu tidak memiliki kondisi penyakit apapun, tidak pernah juga pergi tanpa izin atau memberitahu sang nenek, apalagi kabur dari rumah, dan kini HP-nya tidak bisa dihubungi sepanjang hari. Orang tua Victoria mendesak polisi agar segera melakukan pencarian atau investigasi, karena semakin lama mereka menunda, kondisi Victoria akan semakin mengkhawatirkan. Polisi Moskow baru memulai investigasi keesokan harinya pada tanggal 27 Maret tahun 2011. Berita tentang hilangnya gadis remaja berusia 16 tahun, juga langsung menjadi santapan media yang beramai-ramai memberitakan cerita ini, karena faktanya, Victoria bukanlah murid sekolah atau gadis remaja biasa. Victoria Tesluk adalah putri satu-satunya seorang tokoh penting di bidang perminyakan di negara Rusia yang bernama Robert Tesluk. Orang-orang menyebutnya sebagai taikun, namun sejatinya, Robert adalah eksekutif perusahaan Lukoil dan menjabat sebagai direktur utama. Lukoil Company adalah perusahaan penghasil minyak mentah terbesar kedua di Rusia setelah Gazprom. Terlepas dia adalah pemilik atau hanya direktur utama, Robert Tesluk pastilah orang yang sangat berpengaruh di industri tersebut. Banyak orang yang mengaguminya, namun pasti banyak juga yang memusuhinya. Kasus hilangnya Victoria putri Robert Tesluk menjadi kasus yang mendapat perhatian khusus dari kepolisian kota Moskow. Detektif terbaik diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki kasus ini. Asumsi awal detektif mengungkap dua kemungkinan motif di balik hilangnya Victoria Tesluk. Kemungkinan yang pertama, dia diculik untuk mendapatkan uang tebusan, dan kemungkinan yang kedua, Victoria diculik oleh saingan atau musuh bisnis ayahnya. Di tahun yang sama tepatnya pada bulan April, beberapa minggu setelah Victoria menghilang, putra pendiri perusahaan IT, Kaspersky Lab, juga diculik. Para penculik tahu bahwa pemilik perusahaan itu mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar dan meminta tebusan sebesar $3 juta. Tapi sebelum pihak keluarga menyerahkan uang tebusan, polisi lebih dulu menangkap para penculik. Putra miliarder itu pun berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka atau cedera apapun. Kembali ke kasus Victoria, detektif awalnya menduga bahwa Victoria diculik, dan penculiknya akan menghubungi pihak keluarga untuk meminta uang tebusan. Namun selama berminggu-minggu ditunggu, tidak ada seorang pun yang menghubungi keluarga Tesluk untuk meminta tebusan, hingga detektif pun mulai meragukan kemungkinan penculikan. Atau bisa jadi, Victoria memang diculik, tapi karena satu dan lain hal, telah terjadi sesuatu terhadap gadis itu sehingga rencana para penculik tidak berjalan lancar. Hari demi hari berlalu, pihak kepolisian dan keluarga Tesluk semakin cemas dengan kondisi Victoria di luar sana,
Semakin lama dia hilang, semakin kecil dia bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Sementara itu, sama sekali tidak ada petunjuk yang bisa digunakan untuk bisa menemukan gadis remaja kelahiran tahun 95 ini. Kira-kira setelah 1 bulan setelah Victoria Tesluk menghilang, tepatnya pada tanggal 27 April tahun 2011, seorang pejalan kaki di luar kota Moskow menemukan sesosok jasad wanita dengan kondisi yang mengerikan. Mayat itu tertimbun tumpukan salju selama sebulan penuh, dan sudah membusuk khususnya di bagian wajah dan kepala. Polisi segera berasumsi bahwa jasad tersebut bisa jadi adalah Victoria Tesluk yang mereka cari. Orang tua Tesluk dipanggil untuk melakukan identifikasi, namun mereka menolak untuk mengakui bahwa jasad tersebut adalah Victoria putri mereka. Pemeriksaan DNA selanjutnya menetapkan bahwa jasad itu memang Victoria Tesluk. Selain itu, pada jari korban ditemukan sebuah cincin berlian yang sangat dikenali oleh Robert Tesluk, karena cincin itu dia sendiri yang belikan untuk sang putri beberapa bulan yang lalu. Pemeriksaan otopsi lebih lanjut menetapkan bahwa Victoria Tesluk kemungkinan meninggal di hari yang sama ketika dia menghilang setelah sempat disiksa selama beberapa jam. Penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul di bagian kepala sebanyak 8 kali. Wajahnya rusak, namun kondisi bagian kepala lebih parah lagi, atau bisa dikatakan berantakan. Meski demikian, sekujur tubuh Victoria dari leher hingga ke ujung kaki sama sekali tidak mengalami cedera apapun. Pemeriksaan juga menetapkan bahwa Victoria Tesluk tidak mengalami pemerkosaan sebelum atau setelah dia meninggal. Kecuali tas dan handphonenya, semua perhiasan dan aksesoris milik Victoria masih melekat di tubuhnya, termasuk salah satunya adalah cincin berlian yang sudah disebutkan tadi, yang tentunya bernilai sangat tinggi. Semua perhiasan masih ada di tubuh Victoria, dia juga tidak mengalami pemerkosaan. Lalu apa motif si pelaku membunuh gadis 16 tahun itu? Pemeriksaan forensik dan otopsi menunjukkan hasil bahwa Victoria disiksa dan dibunuh beberapa jam setelah dia menghilang, yang artinya dia tidak diculik demi uang tebusan. Victoria juga tidak mengalami pemerkosaan, barang-barangnya selain tas dan handphone masih melekat di tubuhnya, yang artinya Victoria tidak menjadi korban perampokan. Sekali lagi, kondisi ini memunculkan pertanyaan, mengapa Victoria Tesluk dibunuh? Apakah ada pihak tertentu yang memiliki dendam pribadi terhadap ayah atau keluarganya? Atau mungkin, si pelaku adalah musuh Victoria sendiri? Detektif awalnya berasumsi bahwa mungkin saja, Victoria diculik bukan demi uang tebusan, melainkan karena si pelaku ingin mendapatkan data perusahaan Luke Oil melalui Victoria. Tapi asumsi itu sangatlah lemah. Bagaimana mungkin seorang direktur utama perusahaan raksasa akan menitipkan data atau kata kunci tertentu pada gadis remaja berusia 16 tahun? Selanjutnya detektif menyelidiki latar belakang kehidupan Victoria, yang ternyata, walaupun dia adalah putri dari Robert Tesluk, pada saat kejadian, orang tua Victoria menetap di negara Mesir, sedangkan Victoria tinggal di pinggiran kota Moskow dengan gaya hidup yang sederhana bersama neneknya. Orang tuanya mungkin memang memiliki aset bernilai jutaan dolar, tapi yang pasti, Victoria tinggal di rumah kecil sang nenek, yang bisa dikategorikan adalah rumah di kawasan masyarakat kelas menengah. Pemeriksaan terhadap latar belakang kehidupan Victoria juga semakin membingungkan, manakala detektif mengetahui fakta bahwa gadis itu menjalani pendidikan di sekolah umum sama seperti kebanyakan warga kelas menengah di pinggiran kota Moskow. Selain itu, Victoria sehari-hari menggunakan transportasi umum untuk pulang pergi sekolah, pergi ke mall atau ke tempat bimbingan belajar. Di Rusia, usia minimal untuk bisa memiliki mobil atau mengantongi surat izin mengemudi adalah 18 tahun. Namun tetap saja, Victoria adalah putri direktur utama perusahaan minyak terbesar kedua di negara Rusia. Bukankah sudah menjadi hal yang umum bagi anak seperti Victoria untuk mendapatkan fasilitas mobil dan supir pribadi untuk mengantarnya kemana-mana? Gadis itu juga sering menulis postingan di sosial media, mengungkapkan ketidakpuasannya menggunakan transportasi umum, tapi dia tidak punya pilihan lain selain naik bis atau metro. Berdasarkan keterangan dari keluarga Tesluk, Victoria sejak kecil sangat dimanja oleh ayahnya, sehingga Victoria pun tumbuh menjadi remaja yang bermasalah, pembangkang, dan malas sekolah. Victoria bahkan pernah tidak naik kelas saat masih sekolah di Mesir bersama orang tuanya. Oleh karena itulah, orang tua Tesluk memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Moskow dan tinggal bersama sang nenek, belajar untuk hidup mandiri dan lebih sederhana.
Selain mengharuskan sang putri untuk belajar hidup lebih bersahaja, orang tua Teslook juga memangkas uang jajan bulanan Victoria. Jadi bisa dikatakan, di tempat barunya yang sekarang, Victoria sama saja seperti gadis-gadis remaja lain seusianya. Remaja-remaja lain seusia Victoria, untuk bisa memiliki uang ekstra, mereka biasanya akan mengambil pekerjaan sampingan di luar jam sekolah, misalnya bekerja di minimarket atau restoran cepat saji selama masa liburan sekolah. Namun mungkin bagi Victoria, semua pekerjaan itu akan terasa sangat melelahkan. Alih-alih, Victoria memilih untuk membuka sebuah toko online. Penelusuran yang dilakukan oleh wartawan, mengungkap bahwa Victoria kerap membuat postingan di sosial media, di mana dia menjual tas, dompet, dan ikat pinggang wanita berbahan kulit ular piton, buaya, juga kulit ikan pari. Fakta ini berhasil terkonfirmasi, karena di sosial medianya, Victoria menempelkan tautan ke website toko online-nya, lengkap dengan produk-produk dan nomor telepon penjual. Nomor HP yang tercantum di website adalah nomor HP yang digunakan oleh Victoria. Pertanyaan baru pun muncul, dari mana Victoria memiliki modal untuk membuka toko online? Lalu dari mana Victoria mendapatkan barang-barang dagangannya, yang jelas-jelas bahan pembuatan produk-produk tersebut berasal dari spesies yang dilindungi oleh pemerintah, bahkan tercantum dalam daftar spesies yang dilindungi oleh organisasi internasional. Menangkap dan menghasilkan produk menggunakan bahan dari spesies-spesies itu dikategorikan sebagai tindakan ilegal, apalagi untuk remaja berusia 16 tahun seperti Victoria. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa Victoria, secara sadar atau tidak, dia sudah terlibat dalam organisasi atau kelompok ilegal, hingga memunculkan kemungkinan baru, apakah orang-orang dari organisasi ilegal itu yang telah menghabisi nyawa Victoria. Pemeriksaan terhadap latar belakang kehidupan pribadi dan sosialnya, semakin mengungkap banyak hal yang tidak wajar untuk remaja berusia 16 tahun seperti Victoria. Fakta bahwa dia terlibat dalam aktivitas ilegal sudah cukup mengganggu. Namun temuan berikutnya, mengungkap bahwa Victoria juga terlibat dalam hubungan intim bersama pria-pria yang berusia jauh di atas umurnya, beberapa bahkan terlalu dewasa dan sudah berkeluarga. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan sejak dia masih kecil, hingga membuat Victoria jadi kekurangan kasih sayang, atau mungkin karena sekarang dia tinggal bersama sang nenek, yang membuat Victoria jadi kekurangan pengawasan. Di usianya yang masih sangat muda, Victoria kerap berpenampilan terlalu seksi dan provokatif. Victoria gemar mengenakan pakaian yang ketat, make-up-nya juga terlalu tebal, semua bisa terlihat berdasarkan foto-foto yang dia bagikan di sosial media. Selain itu, ketidakdewasaan Victoria kerap terlihat di postingan sosial medianya, di mana dia pernah menulis kalimat, "Mari kita pergi berdansa, hari Sabtu ini aku ingin berpesta." 5 hari sebelum insiden di mana dia menghilang, Victoria menulis, "Mengapa semuanya selalu baik-baik saja dengan semua orang, tapi saat aku pergi sendirian, selalu saja terjadi sesuatu." Siapa yang menyangka, 5 hari kemudian, benar-benar terjadi sesuatu terhadap Victoria. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, baru-baru ini, Victoria tinggal di kota Kairo, Mesir bersama orang tuanya. Namun Victoria ternyata banyak membuat masalah. Dia juga merasa tidak betah hidup di negara yang kebudayaannya sangat berbeda dengan tempat asalnya. Victoria tidak menyukai kehidupan di Kairo dan ingin kembali ke Moskow, di mana dia punya banyak teman dan kehidupan yang lebih menyenangkan. Singkat cerita, Victoria kembali ke Rusia dan tinggal bersama neneknya di sebuah desa di pinggiran kota Moskow. Orang tuanya sudah tidak bisa mengendalikan dan memonitor setiap gerak-geriknya secara langsung. Di lain pihak, sang nenek ternyata terlalu lembut dan cenderung memanjakan Victoria. Gadis remaja ini bisa berbuat sesuka hatinya, misalnya bolos sekolah, pergi ke pesta dan berkencan dengan pria yang lebih tua. Beberapa teman sekolahnya berkata kepada wartawan, bahwa Victoria baru saja dikeluarkan dari sekolahnya yang lama, dan pindah ke sekolah lain, karena dia terlalu sering bolos dan nilai pelajarannya anjlok. Bagaimana tidak sering bolos? Victoria sering berpesta di klub malam hingga larut dan pulang ke rumah pada dini hari. Dia terlalu ngantuk dan pengar untuk bisa bangun dan berangkat ke sekolah. Di klub malam, Victoria menjadi mangsa pria-pria dewasa dan sering bergonta-ganti pasangan yang dia sebut sebagai kekasih. Beberapa dari kekasihnya itu adalah pria kaya yang sudah berkeluarga. Tak heran kalau Victoria sering terlihat diantar jemput dengan mobil-mobil mahal.
Berdasarkan informasi-informasi terbaru ini, detektif berasumsi bahwa mungkin di tanggal 26 Maret tahun 2011, Victoria tidak pergi ke tempat bimbingan belajar, melainkan pergi dengan salah satu kekasihnya itu untuk bersenang-senang, hingga akhirnya, satu atau lebih dari satu orang pelaku menghabisi nyawanya. Detektif juga membuka hipotesa bahwa mungkin pelaku yang membunuh Victoria bukanlah salah satu kekasihnya, melainkan kekasih atau istri dari pria yang dipacarinya. Berdasarkan histori panggilan telepon di HP Victoria, di pagi hari sebelum dia menghilang, Victoria berkomunikasi dengan salah satu kekasihnya, yang ternyata adalah direktur keuangan salah satu perusahaan di Moskow. Polisi segera melacak alamat pria tersebut dan melakukan penggeledahan, namun tidak ada apapun yang mencurigakan yang bisa mereka temukan. Selain itu, saat Victoria menghilang, pria ini berhasil membuktikan alibinya bahwa dia sedang berada di luar negeri. Tak hanya si direktur keuangan, polisi juga berhasil melacak belasan pria lain yang diduga pernah atau sedang menjalin hubungan dengan Victoria. Polisi melakukan penggeledahan di setiap rumah, dan lagi-lagi, tidak ada temuan berarti yang bisa mengaitkan pria-pria ini dengan kematian Victoria. Detektif kemudian mencoba untuk kembali ke tanggal 26 Maret tahun 2011, memeriksa lagi rute perjalanan Victoria di pagi itu. Namun masalahnya, tidak ada kamera pemantau yang dipasang di sekitar halte bis, jadi tidak bisa dipastikan apakah Victoria benar-benar naik bis atau tidak di pagi itu. Beberapa supir bis yang melewati rute perjalanan Victoria pada tanggal 26 Maret tahun 2011, juga mengaku bahwa mereka tidak melihatnya di pagi itu. Pada setiap bis terpasang kamera pemantau, dan Victoria memang tidak terekam naik ke bis manapun di hari itu, jadi kemungkinan besar, Victoria memang tidak naik bis umum, melainkan masuk ke mobil lain. Sekali lagi, tidak ada kamera pemantau yang terpasang di sekitar halte. Victoria menghilang di hari Sabtu pagi di tengah cuaca yang dingin. Tak banyak orang yang beraktivitas di pagi itu, jadi sangat sulit untuk bisa menemukan saksi mata yang mungkin melihat keberadaan Victoria. Detektif kemudian membuka kemungkinan berikutnya, bisa jadi di pagi itu, seseorang pengemudi mobil yang lewat, menawari Victoria tumpangan ke kota. Tapi alih-alih menurunkan Victoria ke tempat lesnya, mobil itu malah berbalik arah dan membawa Victoria sejauh 100 km keluar kota Moskow dan membunuhnya. Tapi asumsi ini terlalu acak, satu-satunya jenis orang yang bisa membunuh korban secara acak adalah psikopat atau pembunuh berantai. Sedangkan saat itu, tidak ada kasus aktif terkait aksi pembunuhan berantai. Tak kenal menyerah, para investigator memeriksa kamera pengintai di jalan raya yang terpasang tak jauh dari halte bis. Mereka mengidentifikasi 700 kendaraan yang melintasi jalan tersebut, sejak 3 hari sebelum hingga 3 hari setelah Victoria menghilang. Semua pemilik atau pengemudi mobil itu didatangi dan ditanyai, namun semuanya memiliki alibi yang kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa dicurigai terkait dalam hilang dan matinya Victoria. Di TKP, detektif dan petugas forensik tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Fakta bahwa tas dan HP Victoria tidak ada di TKP, kemungkinan si pelaku meninggalkan jejak atau sidik jari di sana, sehingga dua benda itu pun dibawa. Sejak dia menghilang, HP Victoria juga sudah tidak aktif lagi, sehingga detektif tidak bisa melacak sinyalnya. Di balik kuku Victoria, ditemukan mikropartikel pakaian yang diduga adalah milik pelaku, tapi tanpa adanya tersangka, temuan itu tidak bisa dicocokkan. Hingga hari ini, misteri pembunuhan Victoria Tesluk masih belum bisa dipecahkan oleh kepolisian kota Moskow. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, detektif hanya bisa menduga-duga motif dari para pelaku, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Kemungkinan motif yang pertama, Victoria diculik oleh pihak tertentu demi uang tebusan atau tujuan lainnya, namun di dalam prosesnya, Victoria melakukan perlawanan hingga terjadilah pembunuhan tersebut. Karena Victoria sudah tewas, para penculik tidak bisa lagi menghubungi keluarga Tesluk untuk meminta uang tebusan. Kemungkinan motif yang kedua, Victoria dibunuh oleh organisasi ilegal terkait dengan produk-produk yang dijual oleh Victoria. Kemungkinan motif yang ketiga, Victoria dibunuh oleh salah satu kekasihnya, karena tidak ingin affair mereka terbongkar, atau merasa cemburu karena mengetahui ternyata Victoria memiliki hubungan dengan pria lain. Kemungkinan yang keempat, Victoria dibunuh oleh psikopat atau pembunuh berantai secara acak. Dan kemungkinan yang terakhir, Victoria dibunuh oleh kekasih atau istri,
atau setidaknya orang suruhan dari wanita-wanita yang pasangannya pernah atau sedang berkencan dengan Victoria. Saya pribadi lebih percaya kemungkinan motif yang terakhir ini, karena mempertimbangkan bahwa Victoria tidak dirampok dan tidak diperkosa, sekujur tubuhnya juga tidak mengalami luka apapun. Namun bagian wajah dan kepala Victoria sangat rusak, mengindikasikan bahwa pelaku sangat membenci melihat wajah Victoria dan ingin menghancurkan wajahnya. Tapi itu menurut pendapat saya. Lalu bagaimana menurut kalian? Kemungkinan motif yang mana yang kalian anggap masuk akal? Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kejadian yang menimpa Victoria Tesluk. Di zaman sekarang, anak-anak atau remaja cenderung menjadi lebih cepat dewasa, tapi di saat yang sama, mereka belum siap untuk menjadi orang dewasa. Disinilah perlunya kontrol dan pengawasan dari orang tua dan orang-orang dewasa lain di sekitar mereka. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.